Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Anissa Mulia dengan NIM 22111130. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Ibu Ika Atika, SHI, MH. Izinkan saya mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perselingkuhan, Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. Latar belakang masalah, jadi perceraian seringkali membawa tekanan emosional, perubahan mental, dan bahkan trauma. Baik, yang selanjutnya yang membedakan proposal skripsi saya dengan proposal skripsi terdahulu, yang pertama adalah penelitian saya menggunakan penelitian normatif, sedangkan beberapa skripsi terdahulu saya menggunakan penelitian normatif empiris, kualitatif, dan juga kuantitatif. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, yang membedakan adalah skripsi saya lebih rinci dalam menjelaskan pengertian psikologi anak juga hukum Islam. Yang selanjutnya sistematika penulisan. Sistematika penulisan bab pertama atau sama dengan pendahuluan, yakni terdiri dari judul, rumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan. Sedangkan bab 2 terdiri dari penjelasan atau pembahasan dari judul tersebut dan upaya apa saja yang harus dijaga oleh keluarga agar tidak terjadinya perceraian. Yang selanjutnya bab ketiga menjelaskan tentang dasar-dasar hukum, teori-teori psikologi dari beberapa ahli psikologi, dan dasar-dasar hukum beserta undang-undang hukum Islam dan juga undang-undang negara. Sedangkan bab 4 menjelaskan tentang hasil dan objek hasil penelitian. Selanjutnya bab 5 menjelaskan tentang penutup, kesimpulan, dan juga saran-saran. Dalam hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang sakral yang harus dijaga, dan perceraian seringkali dianggap melanggar prinsip moral yang mendasar. Perceraian akibat perselingkuhan adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat modern sekarang ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tetapi kepada perkembangan anak-anak. Rumusan masalah yakni terdiri dari 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak perceraian akibat perselingkuhan terhadap anak? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perspektif hukum Islam dan psikologi tentang fenomena ini? Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak perceraian terhadap anak dan memberikan kontribusi teoritis dan kritis serta praktis untuk solusi masalah ini. Yang selanjutnya adalah data analisis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Fokusnya adalah memahami norma-norma hukum dan dampak emosional perceraian pada anak. Kerangka berpikir dari sudut pandang hukum Islam, yakni perceraian akibat perselingkuhan melibatkan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan anak, termasuk pendidikan, nafkah, kasih sayang, dan lainnya. Dari perspektif psikologi ini, anak sering mengalami dampak emosional, merasa tidak aman, dan dampak emosional jangka panjang. Metode penelitian yang saya ambil yakni metode penelitian normatif atau kepustakaan. Metode penelitian yang saya ambil yakni metode penelitian normatif atau studi kepustakaan sebagai pendekatan utama. Data dikumpulkan melalui analisis perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta pandangan psikologi terkait dampak perceraian terhadap anak-anak.
Dampak perceraian akibat perselingkuhan sangat luas, baik secara hukum maupun secara psikologi. Pemahaman dan pendekatan yang sangat tepat sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak, membantu mereka menghadapi trauma, dan memastikan mereka tumbuh dan hidup di lingkungan yang mendukung, meskipun dalam situasi keluarga yang terpisah. Mungkin sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Semoga penelitian ini menjadi pijakan untuk menciptakan solusi-solusi yang lebih baik bagi anak-anak korban perceraian akibat perselingkuhan dari orang tua. Karena mereka merupakan generasi yang harus kita lindungi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.